Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Rudianto, seorang mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sultan Toha Saifuddin Jambi. Pada kesempatan kali ini saya membuat sebuah konten video, yang mana video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas saya sebagai mahasiswa, yang mana tugas ini telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Masailul Fiqhiyah, yaitu Ibu Rina Juliana. Yang mana pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas, yaitu untuk memaparkan sedikit materi terkait Masailul Fiqhiyah atau fikih kontemporer, yang mana permasalahan yang akan kita angkat yaitu masalah transplantasi atau donor organ tubuh dan donor darah. Baik, langsung saja kita kepada pembahasan. Yang pertama, kita harus ketahui apa yang dimaksud dengan transplantasi terlebih dahulu. Transplantasi yang kita bahas terlebih dahulu. Apa itu transplantasi? Transplantasi atau pencangkokan anggota tubuh adalah pemindahan organ tubuh tertentu milik seseorang kepada orang lain atau miliknya sendiri, yang mana organ tersebut diangkat, dikeluarkan, kemudian dimasukkan kembali atau dipindahkan kepada bagian yang lain, yang mana organ tubuh tersebut memiliki daya hidup yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang kurang sehat, bahkan organ tubuh yang tidak berfungsi lagi. Contoh, ginjal seumpama. Ada sebagian orang yang organ tubuh ginjalnya itu sudah tidak berfungsi lagi, sehingga apa? Membutuhkan ginjal orang lain. Maka di sana ada pendonor, donor anggota donor organ tubuh dalam berbentuk ginjal. Ada pemindahan dari ginjal orang dipindahkan kepada ginjal orang yang sakit, itu pemindahan beda orang. Ada juga pemindahan yang satu orang, contoh transplantasi kulit, pemindahan organ tubuh kulit, misal muka terkena luka bakar sehingga apa? Kulitnya rusak atau mati, sehingga tidak bagus, bisa dipindahkan dari kulit anggota yang lain kepada kulit yang tidak lagi berfungsi tersebut. Itu sedikit penjelasan terkait transplantasi. Di sini ada beberapa macam pembagian transplantasi. Yang pertama adalah transplantasi autologus, yaitu pemindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam tubuh itu sendiri. Transplantasi yang terjadi dalam satu tubuh, misal dari kulit kaki dipindahkan ke kulit kepala, ke kulit muka mungkin, atau kulit anggota tubuh yang lain dipindahkan ke kulit muka, itu berarti tergolong transplantasi autologus, yang mana masih dalam satu anggota tubuh. Yang kedua yaitu transplantasi alogenik. Transplantasi alogenik yaitu perpindahan sel tubuh dari seorang kepada orang lain
dilakukan oleh dua orang yang memiliki kesamaan genetik. Transplantasi atau pemindahan organ tubuh yang dilakukan oleh dua orang. Kalau tadi autologus hanya satu orang, akan tetapi berpindah dari anggota satu ke anggota yang lain. Kalau ini dilakukan oleh dua orang, akan tetapi kedua orang ini memiliki kesamaan gen. Biasanya orang yang memiliki kesamaan gen, ya, ini orang yang masih satu keturunan atau masih ada ikatan darah. Contoh kakak, adik, kemudian ayah, ibu dan lain sebagainya. Itu masih satu keturunan, masih memiliki ikatan darah atau disebut dengan satu genetik. Yang selanjutnya adalah transplantasi sigenik, yaitu perpindahan dari suatu tubuh ke tubuh yang lain yang identik, misalnya pada gambar identik. Yang selanjutnya transplantasi xenograf, yaitu perpindahan dari tubuh seseorang kepada orang lain yang tidak memiliki hubungan genetik. Ada transplantasi dilakukan tidak memiliki hubungan genetik, boleh, bisa. Itu ada 4 macam bentuk atau macam-macam transplantasi yang sudah saya paparkan di dalam makalah. Yang selanjutnya yaitu donor darah. Apa yang dimaksud dengan donor darah? Donor darah adalah proses pengambilan sebagian darah manusia untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan transfusi darah atau disimpan di bank darah dengan tujuan agar sewaktu-waktu ada orang yang sangat membutuhkan darah dapat menggunakan darah tersebut untuk kemudian ditransfusi. Jadi banyak sekali fungsi dari donor darah. Salah satunya orang yang sering melakukan donor darah itu bisa mempercepat proses pergantian darah baru gitu, atau bisa juga memperlancar proses peredaran darah dan lain sebagainya, sehingga tubuh menjadi lebih sehat dengan sering rutin mendonorkan darah, bukan sering, rutin. Donor darah ini salah satu merupakan kegiatan kemanusiaan, yang mana kegiatan ini dilakukan untuk membantu sesama manusia yang mengalami kesusahan. Susah dalam artian mungkin sedang dalam menderita penyakit, mana penyakit tersebut seperti terjadinya sebuah pendarahan yang hebat sehingga stok darah dalam tubuh seorang manusia itu mungkin berkurang, maka dibutuhkanlah darah dengan jenis yang sama untuk bisa ditransfusi atau dipindahkan kepada diri orang yang membutuhkan. Itu seputar donor darah. Jadi transplantasi sudah kita jelaskan. Kemudian macam-macam transplantasi sudah dijelaskan. Donor darah juga. Selanjutnya, bagaimana pandangan Islam terhadap transplantasi? Bagaimana pandangan Islam terhadap transplantasi? Penanaman organ atau jaringan tubuh dari tubuh yang sama. Contohnya seperti praktek yang seperti saya sebutkan, yaitu transplantasi kulit dari suatu bagian tubuh ke tubuh yang lain. Misal karena mungkin kulit tersebut terbakar sehingga kulitnya mati, bisa diganti dengan kulit yang lain, diambil dari bagian tubuh yang lain.
Apakah hal yang seperti demikian itu boleh? Boleh. Dalam hukum Islam, kegiatan yang seperti demikian itu dibolehkan dengan rujukan ada sebuah dalil yang memperbolehkan memotong bagian tubuh manusia apabila bagian tubuh tersebut membahayakan kepada jiwa atau nyawanya. Mungkin luka bakarnya itu berbahaya jika tidak ditransplantasi, jika tidak dibuang kemudian ditanam kulit baru. Mungkin akan berbahaya, bahkan sampai membahayakan jiwanya, terancam akan meninggal dunia secara medis mungkin. Hal ini dibolehkan dalam Islam demi kemaslahatan. Kemudian bagaimana hukumnya jika transplantasi dari tubuh yang berbeda? Kalau tadi kejadiannya masih dalam satu tubuh, dari kulit anggota satu ke anggota yang lain. Untuk sekarang ini dari dua tubuh yang berbeda. Adapun penanaman jaringan atau organ tubuh dari tubuh orang lain yang masih hidup dan dapat menyebabkan kematian bagi pendonornya, seperti donor jantung, hati, otak, maka secara syariat Islam hukumnya tidak boleh. Ya, karena itu sudah jelas yang mendapatkan donor, misal yang membutuhkan mungkin pencakokan jantung itu bisa terselamatkan, akan tetapi yang pendonornya memiliki kemudaratan yang sangat besar. Mungkin ya jelas jantungnya diambil maka akan berbahaya. Nah, maka hal yang seperti demikian itu tidak dibolehkan dalam syariat Islam. Karena apa? Karena dalam agama Islam itu tidak boleh sengaja membunuh diri sendiri. Kalau seperti demikian kan sudah tahu resikonya. Oh, kamu bakal mati, kamu bakal meninggal apabila jantungnya dia. Tidak apa-apa, yang penting dia hidup. Nggak boleh. Itu berarti sengaja menghilangkan nyawa sendiri, walaupun niatnya untuk membantu orang lain. Tetap tidak boleh. Lantas bagaimana yang boleh? Yang boleh adalah jika pendonor tidak memiliki resiko atau mudarat yang besar, bahkan bisa menyebabkan kematian, seperti donor organ tubuh ganda, di antaranya ginjal, kulit, dan lain sebagainya. Seperti ginjal itu organ tubuhnya enggak satu tapi dua, ada dua ginjal dalam tubuh manusia. Seandainya satu ginjal ini diambil, disumbangkan kepada orang yang membutuhkan ginjal, maka satu ginjal ini masih sanggup masih bisa berfungsi dengan baik, sehingga tidak memiliki resiko yang besar. Hal yang seperti itu dibolehkan dalam agama Islam. Dibolehkan dalam agama Islam. Karena apa? Karena tidak memiliki mudarat yang berbahaya, mudarat yang sangat tidak diinginkan. Kalau seperti tragedi yang awal sudah jelas, seandainya jantungnya diambil, maka dia akan meninggal. Sedangkan yang selamat adalah orang yang mendapatkan donor. Nah, hal yang seperti itu tidak boleh, karena sengaja dia akan meninggal. Yang penting orang yang didonorkan hidup, tidak boleh. Kalau yang ini dua-duanya masih bisa tetap bertahan hidup, maka yang kedua ini yang dibolehkan. Jadi catatan, transplantasi dua orang yang berbeda itu boleh bagi organ tubuh ganda. Artinya apabila organ tubuh tersebut diambil, orang tersebut masih mampu bertahan hidup, bahkan masih bisa hidup dengan seperti semula. Tidak ada kekurangan, tidak ada kecacatan. Nah, selanjutnya
Lantas bagaimana dengan hukum donor darah? Jika kita perhatikan secara seksama, orang melakukan donor darah itu bukan berarti semua darah dikuras sampai habis. Tidak. Akan tetapi hanya diambil beberapa kantong saja. Kalau kita pikirkan secara seksama, hal ini sama dengan transplantasi organ tubuh ganda. Karena apa? Ketika darah itu diambil, masih ada darah di dalam tubuh orang tersebut. Sehingga apa? Tidak muncul mudarat yang sangat berbahaya. Paling ya pusing sedikit ketika darahnya diambil 2 kantong. Kemudian selanjutnya diberi vitamin sehingga proses pemulihan darah itu kembali menjadi lebih baik. Darah akan muncul kembali. Jadi darah tidak habis sehingga tidak ada kemudaratan. Apabila tidak ada kemudaratan, ya pastinya dalam agama Islam membolehkan. Karena apa? Karena transplantasi dan donor darah ini merupakan sebuah kegiatan manusia yang mana kita menolong sesama kita. Dari Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam perbuatan takwa dan kebaikan, dan jangan tolong menolong kalian atas perbuatan dosa. Apabila itu baik, maka kita dianjurkan tolong menolong. Kalau organ tubuh tunggal seperti jantung tadi tidak boleh karena berpotensi kehilangan nyawa atau merusak jiwanya sendiri. Hal tersebut dilarang oleh agama Islam. Agama Islam tidak membenarkan orang yang menghilangkan nyawanya sendiri. Baik, sekianlah penjelasan saya terkait materi transplantasi dan donor darah. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya memohon dengan rendah hati kritikan dan saran dari para pemirsa. Baiklah, cukup sekian, saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.